Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahri Ilham Tanggotitya dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir 007 dari kelas praktikum A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dasar kontrol motor listrik, rangkaian bel starter, dan simulasinya. Nah, yang pertama yaitu penjelasan apa itu kontrol motor listrik. Jadi motor listrik itu adalah sebuah teknologi yang mengatur, dia itu mengendalikan sebuah mesin. Nah, tujuannya adalah agar motor itu bisa dijalankan, dihentikan, maupun putarannya itu dibalikan. Nah, kecepatannya nanti bisa diatur secara aman dan efisien. Nah, penerapan di dunia industri ada beberapa. Nah, yang pertama yaitu conveyor, itu untuk menggerakkan ban berjalan di pabrik atau bandara. Jadi menggerakkan itu ya, yang kayak belt gitu buat jalannya barang di bandara ataupun pabrik itu biar bekerja otomatis gitu jalannya. Terus yang kedua, pompa itu dia mengatur aliran air gitu, atau cairan lainnya lah, dalam proses industri. Nah, yang selanjutnya ada blower atau kipas. Itu biasanya buat sirkulasi udara di gedung atau buat sistem pendingin. Nah, untuk selanjutnya ada lift dan eskalator gitu. Biasanya untuk menggerakkan atau mengontrol gerakan naik atau turun. Untuk selanjutnya yaitu mesin produksi. Biasanya itu ada di kebanyakan pabrik-pabrik dia tuh memakai ini gitu. Nah, selanjutnya kita mengenal pemain kunci dalam rangkaian. Jadi eh, di dalam rangkaian ini kita mengenal beberapa komponen utama buat si rangkaian dol ini bisa berjalan. Yang pertama itu ada push button, itu sebagai saklarnya. Jadi perangkat input untuk memberi perintah manual itu. Jadi perintah dari pengguna atau user itu ditekan melalui push button ini. Nah, jenisnya ada tombol start, yaitu normally open, itu sebagai untuk memulai sebuah sistem. Ada stop atau EJ, itu normally close, biasanya untuk menghentikan rangkaian. Nah, yang selanjutnya yaitu ada MCB, itu miniatur circuit breaker. MCB kerap ditemui biasanya di rumah-rumah kita gitu. Ada di buat meteran itu ada MCB-nya. Nah, itu sama aja yang ini. Itu fungsinya buat mematikan hidung utama untuk memutuskan rangkaian secara otomatis jika terjadi arus berlebih. Jadi buat memutus si rangkaiannya biar nggak bekerja. Jadi biar stop. Nah, kontaktor ini gampangannya itu kayak saklar, tapi dia elektromagnetik. Kerja seperti jembatan untuk menghubungkan atau memutuskan aliran daya besar ke motor. Dikendalikan oleh sinyal kecil dari rangkaian kontrol. Si kontaktor ini juga ada di dalamnya itu ada sebuah relay, ada kontak utama sama kontak bantu gitu, dengan fungsi masing-masing. Nah, terus yang selanjutnya ada TOR atau thermal overload relay. Nah, relay ini fungsinya buat pelindung. Jadi misal ada arus berlebih dari rangkaian itu langsung terputus ya. Dia sebagai pelindung motor dari berhubungan berlebih. Jika motor bekerja terlalu keras dan panas, monitor akan memutuskan rangkaian kontrol untuk menghentikan motor sebelum terjadinya kebakaran atau motornya terbakar. Nah, yang selanjutnya ada timer atau relay waktu. Jadi fungsinya buat menunda aksi gitu.
Jadi digunakan untuk mengatur kapan suatu komponen harus aktif dan nonaktif setelah mendapat pemicu. Jadi nanti si timer ini bakal diatur waktunya berapa lama buat mengaktifkan gitu, atau juga bisa untuk menonaktifkan suatu sistem gitu. Terus ada selanjutnya yaitu lampu indikator. Lampu indikator ini sebagai lampu LED yang fungsinya buat penanda aja gitu. Jadi penanda visual ke suatu rangkaian. Jadi misalnya rangkaiannya itu dalam status on atau off gitu. Biasanya kalau hijau itu untuk on dan merah untuk off atau yang berhenti gitu. Nah, mekanismenya yang selanjutnya ada mekanisme mengunci diri. Ini maksudnya adalah konsep latching. Nah, latching itu adalah sebuah kunci dalam rangkaian yang membuat kontaktor tetap aktif bahkan setelah tombol start yang sesaat dilepaskan. Jadi eh, tombol start itu kan nggak ketahan gitu. Jadi di push button itu eh, apa namanya langsung balik. Jadi setelah ditekan itu langsung balik. Nah, biar nggak mati rangkaiannya, jadi itu ada namanya rangkaian atau sistem matching. Biar langsung mengunci kalau masih tetap aktif. Nah, selanjutnya itu cara kerja. Nah, yang pertama, saat tombol start ditekan, harus mengalir melalui tombol stop, lalu ke tombol start NO, dan mengaktifkan koil kontaktor. Kontaktor aktif. Nah, kontak utama itu menutup dan motor pun menyala. Pada saat yang sama, kontak bantunya itu NO pada kontaktor juga ikut menutup, jadi ikut sambung. Nah, tombol start dilepas, arus yang tadinya lewat tombol start kiri terputus, tapi sekarang ada jalur alternatif melalui kontak bantu yang sudah menutup tadi. Nah, rangkaian terkunci itu harus tetap mengalir ke koil melalui kontak bantu ini sehingga kontaktor tetap aktif. Rangkaian ini mengunci dirinya sendiri. Nah, untuk mematikannya, tekan tombol stop. Nah, yang normally close itu. Nah, ini akan memutus seluruh aliran arus ke koil sehingga kontaktor mati dan motor pun berhenti. Nah, ini direct online starter. Ini secara sederhana adalah metode umum agar bisa mengaktifkan motor induksi tiga fasa gitu. Jadi gampangannya tuh rangkaian dol itu buat mengaktifkan motor listrik gitu. Prinsipnya memberikan tegangan penuh dari jala-jala langsung ke terminal motor. Nah, alur rangkaiannya yang pertama itu rangkaian daya. Jadi jalur utama arus listrik. Urutannya yang awal itu dari sumber tiga fasanya, RST itu. Terus masuk ke MCB di fasa. Terus selanjutnya ke kontaktor melalui kontak utama. Terus kita masuk ke tor atau overload relay. Nah, ke overload relay tadi nanti langsung ke motor listriknya. Nah, yang rangkaian kontrolnya itu kontak yang mengendalikan itu kontaktor gitu. Nah, urutannya sumber satu fasa, terus masuk ke MCP satu fasa. Nah, kontak terus dari MCB satu fasa itu masuk ke kontaktor yang NC, terus nyambung ke push button yang stop yang NC itu, terus disambungkan ke tombol start yang NO, terus lalu dari tombol start atau push button start itu masuk ke koilnya kontaktor A1 A2 gitu. Nah, rangkaian latching dipasang paralel dengan tombol start. Nah, selanjutnya itu kapan penggunaan dolin. Jadi digunakan hanya untuk motor dengan daya kecil, umumnya di bawah 5,5
kilowatt atau 7,5 horsepower. Karena motor langsung dapat tegangan penuh, arus startnya sangat tinggi, bisa 5-8 kali arus normal, yang bisa mengganggu jaringan listrik jika motornya besar. Nah, selanjutnya kita langsung simulasikan saja uh, rangkaian DAL ini di software CAD Isimo. Oke, yang selanjutnya kita lanjutkan untuk simulasinya ya. Jadi di software Isimo, CAD Isimo, uh, yang pertama kita ambil dulu motornya. Nah, ini motor 3 fase, kita taruh di bawah ini. Terus kita ambil powernya ya. Dari yang ini. Powernya 3 pasang, 1 netral. Nah, setelah power kita ambil MCB. Nah, di sini MCB yang 3 pasang. Kita taruh sebelah sini. Terus kontaktor. Nah, ini kontaktor. Terus yang di bawah kita kasih thermal relay-nya. Ini enggak di sebelah sini. Nah, ini thermal relay. Nah, terus kita langsung wiring aja. Nah, ini dari MCB ke kontak utama. Oke, terus lanjut ke thermal relay. Nah, ke thermal ini langsung masuk ke motor 3 pasang. Bentar, kita hapus dulu. Tarik ke bawah, bentar. Nah, kita sambungin lagi. Nah, terus ini juga. Nah, terus di PE ini dapatnya itu ground. Kita cari ground di sini. Terus kita wiring pakai yang hijau. Nah, udah. Kalau udah, kita lanjut ke bagian sini, kontak bandungnya. Kita masukin dulu MCB 1 pasang. Di sini yang 1 pasang. Bukan ini, yang 1 pasang ini. Nah, ini taruh di sini aja gitu. Terus kita sambung, kita
cari yang thermal. Itu yang satu. Nah, ini yang sebelah sini yang NO, yang NC. Nah, setelah itu kita kasih ini, buatkan masukin NC-nya buat emergency. Nah, oke. Nah, setelah itu kita kasih buat push button yang buat on-nya gitu. Nah, yang ini buat close atau buat matiin, buat off-nya yang ini. Terus selanjutnya kita kasih coil di sini. Nah, setelah itu kita tambahkan sebuah ini indikator lampu LED. Nah, kita kasih 3. Nah, yang sebelah sini langsung sebelumnya kita tambahkan switch saja, switch. Nah, ini buat nutup gitu. Yang NO kita butuh yang NO buat latching, buat sistem latchingnya. Nah, udah di bagian NO-nya. Terus kita butuh yang NC buat si nah ini ya, salah ya. Ini NO, ini yang NC. Nah, ini salah. Tuh. Ini NO dan sini NC. Nah, untuk yang sebelah sini kita kasih yang ini. Nah, yang bagian NO. Sorry. Nah, langsung aja kita wiring. Biar gampang kita akan netral dulu. Ke sini. Nah, sini ke bawah. Lanjut ke coil. Terus ini indikator masuk. Nah, setelah itu dari MCB 1 fase ke sumber 3 fase salah satunya. Nah, terus ini masuk aja. Masuk. Sambungin aja. Sudah. Ini juga. Nah, yang ini kita sambungin aja sebagai latchingnya. Ini juga. Oke, udah. Ini ke sini. Salah. Sorry. Ini nggak usah. Ini tuh ke sini ya. Nah, terus ini ke sini. Nah, yang ini setelah emergency, berarti di sebelah sini. Sudah. Yang ini setelah MCB. Nah, udah.
kita namain dulu, samain ini MCB misal tuh MCB, terus ini juga MCB. Nah, ini kontak utama kita kasih KM aja, terus kita samain ini. Oke, KM juga KM. Ini biar double check kita habis dulu, tapi kan kegeser ya. Kita sambungin ulang. Nah, udah, terus kita gantiin ini F juga samain sama ini buat biar nyambung gitu ya. Terus ini on, ini off. Terus si coil juga samain dengan kontak ini KM emergency. Oke, sini F sama ini. Oke, sama-sama. Oke, udah. Yang ini ya, mungkin green ini. Aduh, ini start ya, start. Ini stop, warna merah. Terus ini warna yellow itu overload. Nah, oke, kita coba play aja. Kita on MCB, stop kan, kita on. Nah, nanti langsung start, si mesinnya udah berjalan. Kita off, stop. Terus kalau misal kita on kan, terus si relay thermal relaynya ngedetek itu tornya ngedetek ada kelebihan arus, nanti bakal putus tes. Nah, ini bakal overnya itu nyala gitu, indikator. Jadi dari awal si 3 pasa itu masuk ke MCB ini, MCB 3 pasa, terus masuk ke konektor utama. Terus ada thermal ini relay buat proteksi gitu. Nah, kalau misal proteksi yang dimatiin, nanti bisa di on lagi. Kalau nggak dimatiin, ini nggak bisa dinyalain. Kita harus matiin, kita on lagi. Nah, ini udah bisa nyala. Nah, terus dari salah satu power itu kita tarik ke MCB satu fase. Nah, di MCB satu fase ini langsung ada proteksinya dari thermal relay ini. Nah, ini ya, kelebihan ini juga ikut aktif tuh untuk memutus rangkaian. Nah, terus ini ada emergency. Nah, misal on emergency, langsung stop gitu. On emergency, stop. Nah, setelah emergency ada push button yang on, sini buat off. Oke, udah. Terus masuk ke coil. Coil ini ke coil kaki coil satunya ke terminal, coil yang satunya ke ini netral gitu. Terus ini buat indikatornya ada start yang dari coil sama netral ini. Sini netral sama ke bagian setelah emergency ya, ini stopnya. Terus overnya ini setelah MCB dan oke. Mungkin cukup sekian simulasi dari saya. Rangkaian dari DOL ini atau yang sudah disimulasikan di CAD Isimu di rangkaian dari online gitu.
langsung buat ngitupin si motor itu basah. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.